Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember 2021 ini adalah dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 22 saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 22. Sampai 20, saya bacakan untuk kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca seluruh kisah dalam peristiwa Natal itu, maka di situ kita akan menemukan dua situasi yang bertolak belakang. Yang pertama adalah situasi rasa takut. Situasi ketakutan. Di sini di dalam ayat yang kita baca ini, di mana dikatakan dalam ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat takut, sangat ketakutan. Siapa di antara kita tidak akan ketakutan kalau tiba-tiba di tengah-tengah ruangan kita ini, ada sebuah penampakan bercahaya luar biasa lebih terang daripada lampu ini, pasti kita takut. Gembala-gembala ini di padang penggembalaan. Seperti hari-hari biasa, mereka menggembalakan. Dan malam itu juga seperti malam-malam biasa. Lalu tiba-tiba ada terang yang bersinar, karena ada malaikat Tuhan yang berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka ketakutan. Ini adalah situasi yang pertama kita lihat. Tapi ketakutan bukan hanya dialami oleh gembala-gembala ini. Ketakutan juga dialami oleh Yusuf, tunangan Maria. Kalau kita baca di dalam pasal 1 dari Injil Matius, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Saya bacakan untuk kita dari Injil Matius, bahwa Yusuf takut juga. Dikatakan seperti ini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Artinya, Yusuf takut menikahi Maria yang sudah mengandung. Dia berpikir untuk memutuskan pertunangan mereka. Dia berpikir untuk tidak lagi melanjutkan rencana pernikahannya dengan Maria. Dia takut untuk mendapatkan rasa malu. Dia takut nanti diomongin orang.
Saudara-saudara, para gembala ketakutan karena melihat kemuliaan Tuhan. Yusuf ketakutan karena tunangannya sudah mengandung. Tetapi ada satu lagi yang takut, saudara-saudara, yaitu Raja Herodes. Raja Herodes itu takut ketika mendengar dari orang Majus bahwa telah lahir seorang raja di kota Daud. Dia takut kalau dia tidak lagi memerintah. Dia takut kekuasaannya akan runtuh. Dia takut kalau dia tidak lagi menjadi raja. Dia takut terhadap kelahiran Yesus. Karena yang dia dengar adalah kelahiran seorang raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa takut adalah sesuatu yang umum dalam hidup kita. Rasa takut adalah sesuatu yang normal, yang wajar. Pemerintah membuat kita ke peraturan tentang protokol kesehatan adalah supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Ada banyak orang juga sekarang takut tentang virus yang lebih ganas daripada yang sebelumnya, yaitu Omikron. Katanya di Indonesia sudah ada berapa? 8 orang atau 5? 11 orang. Jadi wajar itu sesuatu ketakutan. Karena itu pemerintah mau melindungi kita dengan protokol kesehatan. Supaya kita tidak terkena virus tersebut. Tapi ada orang juga yang mengalami rasa takut bagaimana menghadapi tahun 2022, tahun depan. Di koran-koran, baik yang di internet maupun yang koran cetak, mengatakan bahwa akan ada banyak bencana tahun 2022. Bahkan ada yang mengatakan Pulau Jawa ini akan terbelah dua. Prediksi-prediksi seperti itu bisa membuat orang takut. Tetapi mungkin kita tidak takut tentang Omikron, tidak takut tentang prediksi itu, ramalan-ramalan tentang Pulau Jawa akan terbelah dua. Kita takut hal yang real, hal yang nyata. Bagaimana pendidikan anak saya tahun depan? Bagaimana kehidupan saya tahun depan? Itu adalah sesuatu yang normal terjadi. Tetapi dalam berita Natal itu bukan hanya berita tentang ketakutan, tapi berita itu menjadi sebuah berita kabar baik, karena Tuhan berkata, jangan takut. Seperti umpamanya di dalam peristiwa Galatia ini, para gembala ini. Lukas 2, firman Tuhan berkata begini, di dalam ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ketika gembala-gembala takut, malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Lalu ketika Yusuf takut untuk menikahi Maria, malaikat juga berkata kepada Yusuf seperti ini, saudara-saudara. Ayat 20, Matius 1 ayat 20. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi berita firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut kepada gembala-gembala. Jangan takut kepada Yusuf. Jangan takut kepada Zakaria. Jangan takut kepada Maria. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika mereka mentaati firman Tuhan? Nama mereka dicatat dalam Alkitab. Hidup mereka diberkati. Tapi Herodes, hidupnya tidak diberkati. Herodes mati dengan hina. Yusuf terhormat sampai hari ini. Maria terhormat sampai hari ini. Para gembala ini tidak disebutkan namanya, tapi diceritakan dalam setiap tahun kisahnya. Apa yang membuat Bapak Ibu? Yang pertama adalah ketaatan. Kalau kita mau hidup diberkati Tuhan, kalau kita mau hidup seperti tokoh-tokoh Natal itu yang diberkati Tuhan, rahasianya adalah satu. Taati firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan.
terima firman Tuhan. Saya mau ajak kita melihatnya di dalam pasal 2 ini, ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lalu di dalam ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Gembala-gembala yang sederhana ini, ketika mendapat pesan dari firman Tuhan, jangan takut karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, dan dia ada terbaring di dalam palungan dan terbungkus dalam lampin. Mereka pergi mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka membuktikan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui malaikat itu. Dan mereka menemukannya seperti itu. Ayat 16 dan 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu juga yang dilakukan oleh Yusuf. Saya bacakan lagi. Matius 1. Ketika Tuhan melalui malaikatnya berkata, jangan takut kepada Yusuf untuk menikahi Maria, karena Maria mengandung adalah karena kuasa Roh Kudus, dan itu adalah di mana Mesias Juru Selamat akan dilahirkan. Ayat 24 berbunyi seperti ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Bapak Ibu, kalau gembala-gembala ini tidak ada resiko. Mereka mentaati firman Tuhan yang disampaikan malaikat, tidak ada resikonya. Resikonya cuma satu. Bahwa kalau mereka pergi ke Bethlehem untuk membuktikan apa yang dikata malaikat, resikonya cuma satu. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau Yusuf, ketika Tuhan berkata, jangan takut untuk melanjutkan pernikahanmu dengan Maria, sebab Maria mengandung karena Roh Kudus, dan yang dikandungnya itu adalah Juru Selamat dunia, itu Yusuf punya resiko. Resikonya dia akan diperdebatkan oleh tetangga-tetangganya. Teman-temannya akan meremehkan dia. Mungkin ada yang berkata, masa lu cuma lihat satu perempuan? Emangnya nggak ada perempuan yang lain lagi? Masa lu menikahi perempuan yang sudah mengandung? Ada bisa banyak bully yang dia bisa terima. Tapi dia tetap apa? Tak. Dia tetap tak. Sama dengan Maria. Ketika malaikat itu memberitakan berita yang baik kepada dia, bahwa dia mendapat kasih karunia Allah, dan dia akan mengandung seorang anak laki-laki, lalu dia bertanya bagaimana itu bisa terjadi? Saya ini belum menikah, saya ini belum hidup bersama dengan seorang laki-laki. Bagaimana mungkin saya mengandung? Lalu malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, dan anak yang kau kandung itu adalah Juru Selamat dunia. Apa jawab Maria? Dia berkata, aku ini hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Natal bicara tentang ketaatan. Ketaatan ini bukan dimulai oleh gembala. Ketaatan ini bukan dimulai oleh Yusuf. Ketaatan ini bukan dimulai oleh Maria. Tapi oleh bayi Natal itu sendiri. Alkitab mengatakan Yesus Kristus itu menjadi manusia karena mentaati Bapanya. Mentaati Allah kita. Dia harus menjadi manusia supaya dia bisa merasakan kesusahan manusia. Dia merasakan pencobaan-pencobaan yang dialami manusia. Supaya dia bisa mati sebagai juru selamat dunia. Bisa mati untuk menebus dosa manusia. Dan dia adalah Yesus Kristus yang taat sampai mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Natal berbicara tentang ketaatan pada Tuhan. Ketaatan pada Allah.
Saya tidak tahu bagaimana ketaatan kita sepanjang tahun ini. Itu sudah terjadi. Apakah kita mentaati Tuhan sungguh-sungguh? Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya sudah, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tetapi yang penting adalah kita harus memulai hidup dengan ketaatan ke depan. Ketidaktaatan kita di tahun yang lalu dalam mentaati firman Tuhan, kita mohon ampun. Seperti kita akan membuang kalender 2021. Kita buang semua kegagalan itu. Dan kita mulai dengan sebuah hal yang baru. Seperti kita akan memasuki hari-hari baru di tahun 2022. Tanggal 1, tanggal ketaatan. Tanggal 2, itu tanggal ketaatan. Tanggal 3, tanggal ketaatan. Saya percaya, kalau itu kita lakukan, berkat Tuhan akan berlimpah dalam hidup kita. Apa yang kita rindukan akan dikabulkan Tuhan. Apa yang kita rencanakan akan diberkati Tuhan. Karena kita melakukan apa yang dilakukan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, Natal itu berbicara tentang kesalehan. Mari coba kita baca dalam Matius pasal 1 ayat 24-25. Matius pasal 1 ayat 24 sampai dengan 25. Ya, saya bacakan untuk kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Apa yang dirindukan seorang orang tua kepada anaknya? Ketaatan. Apa yang diinginkan oleh seorang ibu kepada anaknya? Taat. Apa yang diinginkan seorang ayah pada anaknya? Taat. Tetapi yang kedua adalah yang diinginkan juga oleh orang tua, anaknya hidup di dalam kesalehan. Dan ayat ini berbicara bagaimana Yusuf menjaga kesalehan daripada Maria dan bayi yang dia kandung. Ayat 25 berkata begini, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau Maria itu mengandung mungkin sudah beberapa hari atau beberapa minggu, lalu terdengar oleh Yusuf, dia merencanakan untuk memutuskan hubungan, tapi malaikat datang dan berkata, jangan takut, tetaplah menikah dengan Maria, karena yang dia kandung itu adalah Mesias, Juru Selamat. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Yusuf taat. Lalu mereka menikah. Berapa bulan di dalam kandungan supaya seorang anak itu, seorang bayi itu lahir? Berapa bulan, Bapak Ibu? 9 bulan. Rata-rata 9 bulan umumnya. Ada yang prematur, ada yang 7 bulan, ada yang lebih juga. Tetapi umumnya 9 bulan. Coba kita imajinasikan. Yusuf hidup bersama dengan Maria satu rumah selama 8 bulan. Tapi dia tidak menggoda Maria. Dia tidak menghampiri Maria. Dia menjaga kekudusan Maria dan kandungan yang ada di dalam rahimnya. Itu tidak mudah. Itu menuntut sebuah komitmen. Itu menuntut sebuah pengorbanan bagi seorang laki-laki. Dia tidak menghampiri Maria. Dia tidak mau mencemarkan benih yang ada di dalam kandungan Maria itu. Janin yang dalam kandungan Maria itu. Dia
menjaga kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang membuat Allah itu begitu susah dihampiri oleh manusia? Apa sih yang menghalangi tangan Tuhan untuk menolong kita? Apa sih yang menghalangi telinga Tuhan untuk tidak mendengar doa kita? Firman Tuhan berkata, dosa. Dosa. Firman Tuhan berkata, bukan terlalu pendek tangan Tuhan untuk menolongmu. Firman Tuhan berkata, tidak terlalu kecil telinga Tuhan untuk mendengar doamu. Tetapi yang menghalangi tangan Tuhan untuk menolong hidupmu, yang menghalangi Tuhan untuk tidak mendengar doamu, adalah dosamu itu. Kata Tuhan kepada bangsa Israel. Kesalehanlah yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Tuhan tahu bahwa dosa itu menghalangi hidup kita kepadanya, menghalangi doa kita kepadanya, menghalangi tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Karena itu dia mengutus anaknya Yesus Kristus yang menjadi manusia itu. Di dalam peringatan Natal ini kita peringati kelahirannya itu. Untuk mati di atas kayu salib. Untuk menyucikan kita dari dosa. Menghapuskan dosa kita. Supaya tangan Tuhan bebas memberkati kita. Tangan Tuhan bebas untuk menolong kita. Dan telinganya terbuka dengan jelas mendengar doa kita. Itu mengapa Kristus mati di atas kayu salib. Dan saudara percaya, saya percaya. Artinya kita disucikan oleh darah Yesus. Kita dibersihkan oleh darah Yesus. Tetapi sesudah itu apa yang terjadi? Kita kembali kepada dosa kita. Kita kembali berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Itu mengecewakan Tuhan. Banyak orang mengejar mujizat. Banyak orang Kristen mengejar berkat-berkat. Tidak salah mengejar berkat. Tidak salah mengejar mujizat. Tetapi mujizat dan berkat itu tidak akan pernah kita raih kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan. Hanya dalam kekudusan berkat itu akan mengalir dengan deras, mengalir dengan berlimpah-limpah. Mujizat itu terjadi secara dahsyat. Jadi kalau kita mau tahun depan hidup kita diberkati Tuhan. Yang pertama taat dengan penuh penyerahan diri seperti Maria. Aku ini hamba Allah. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi yang kedua, mari seperti Yusuf. Menjaga kesalehan. Hidup di dalam kesalehan. Hidup di dalam kekudusan. Karena kita sudah dikuduskan Tuhan. Jadi jangan salah ya. Saya mau hidup kudus supaya saya diberkenan di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah. Hidup kita hanya berkenan di hadapan Tuhan. Karena Kristus sudah menguduskan kita. Nah, sesudah kita dikuduskan oleh Kristus. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus pelihara kekudusan itu. Kita harus jaga kekudusan itu. Kita berjuang hidup kudus. Di dalam kesehari-harian kita. Supaya keberadaan kita yang sudah berkenan di hadapan Tuhan tidak dicemari oleh dosa kita. Tidak dicemari oleh kejahatan. Jadi ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan spraynya putih ya. Kenapa kita pakai spray? Apa? Taplak meja maksudnya, bukan spray. Taplak yang putih kalau perjamuan kudus. Apa sih? Kan bisa pakai taplak warna hijau kah? Biru kah? Kuning kah? Tapi umumnya pakai putih karena apa? Bicara ke sucian. Bicara kekudusan. Nah, lalu taplaknya sudah putih. Kemudian taplak ini disimpan sembrono. Kena tumpahan kopi lah. Kena tumpahan makanan lah. Lalu dipakaikan lagi. Bapak Ibu kiranya sejahtera melihatnya? Pasti tidak.
Itu yang dimaksud dengan hidup kita menjaga kekudusan. Yesus sudah menguduskan kita di hadapan Allah, di hadapan Bapa kita. Tetapi kita harus jaga kekudusan itu, pelihara kekudusan itu. Yang ketiga, untuk kita hidup diberkati Tuhan, Roh Natal itu berbicara tentang ketaatan yang pertama, kemudian kekudusan yang kedua, yang ketiga, kita belajar dari para gembala itu, yaitu di mana firman Tuhan berkata begini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dari bayi itu, yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, cerita apa yang saudara alami bersama Kristus. Cerita pengalaman saudara bersama Kristus. Natal itu adalah sebuah berita kabar baik. Berita tentang lahirnya seorang juru selamat bagi dunia ini. Berita tentang seorang juru selamat bagi setiap orang. Pertanyaannya, saudara punya pengalaman nggak bersama Yesus? Pasti punya kan? Sesudah kita terima Yesus pasti punya pengalaman kan? Gembala-gembala ini sesudah mendengar berita dari malaikat. Mereka cepat-cepat pergi untuk membuktikan apa yang dikatakan malaikat. Lalu menemukan persis seperti yang dikatakan malaikat. Lalu mereka cerita. Kami bisa sampai di sini karena malaikat berkata seperti ini. Dan apa yang dikatakan malaikat itu persis dengan yang kami lihat. Akibatnya apa? Orang-orang jadi heran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Natal itu kabar baik. Karena itu harus diberitakan. Natal itu bukan hoax. Karena itu harus diberitakan. Kalau hoax, jangan diberitakan. Kalau berita bohong, jangan diberitakan. Kalau berita masalah kecelakaan, jangan diberitakan. Berita-berita tentang kekacauan tidak perlu diberitakan. Yang perlu diberitakan apa? Kabar baik. Natal itu bicara tentang hidup yang diberkati Allah melalui ketaatan, kesalehan, dan kesaksian hidup. Mari kita berdoa.